Seiring dengan berlanjutnya pembantaian Gaza oleh kriminal Yahudi, ketegangan ternyata juga berlanjut sampai di front utara Palestina yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Perselisihan terjadi di antara Yahudi dengan Partai Iran beserta beberapa faksi Palestina di Lebanon Selatan, khususnya Hamas dan Jihad. Apa ya yang mendasari perselisihan ini? Dan bagaimanakah respon pihak-pihak terkait di dalamnya? Yuk cari tahu di Bacain Berita Buat Kamu. Perselisihan ini digambarkan bermula dengan serangan roket yang dilakukan oleh partai dan faksi-faksi Palestina di wilayah militer perbatasan Yahudi yang kemudian dibalas oleh Yahudi dengan cara yang lebih parah, yakni dengan membunuh tokoh-tokoh terkemuka partai dan faksi-faksi Palestina di Lebanon. Hal ini mendorong partai tersebut dalam eskalasi konflik yang menargetkan anggota tentara Yahudi. Kemudian pada Selasa, 16 Januari 2024, Yahudi mengatakan bahwa pasukan khusus mereka telah menyusup ke Lebanon Selatan dan menyingkirkan ranjau di desa Aita Asyab. Namun hal ini dibantah langsung oleh Hizbullah. Entitas Yahudi sebetulnya sudah jelas menyatakan bahwa mereka sedang berusaha memperluas medan perang dengan beberapa tujuan. Pertama, mereka bertujuan untuk keluar dari pertempuran di Gaza yang sampai saat ini tidak menghasilkan apapun. Kedua, mereka mencoba untuk mengalihkan tekanan solusi dua negara yang digagas oleh Amerika, sehingga topiknya bisa beralih pada perundingan perang yang lebih luas dan tidak terbatas pada permasalahan Palestina dan solusi dua negara saja. Amerika sendiri sebenarnya masih mempertimbangkan keputusan mereka untuk memerangi Lebanon secara besar-besaran dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, perang ini menjadi ancaman besar bagi situasi politik Lebanon dan bisa saja menjadi faktor dari lepasnya cengkraman politik Amerika di Lebanon. Selanjutnya, Amerika menyadari ancaman terhadap proyek ekonomi mereka yang berpotensi besar dalam produksi gas dan minyak di kawasan ini. Dan yang paling mereka khawatirkan, perang ini berpotensi menghancurkan dan mengakhiri eksistensi negara Yahudi yang merupakan salah satu alat militer terpenting Barat di dunia Islam. Namun setidaknya untuk saat ini, Amerika belum memiliki keinginan untuk memperluas front ke Lebanon ataupun wilayah sekitar Palestina. Sebaliknya, mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah secara politik dengan Lebanon, seperti halnya pernyataan Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengenai hubungan kedamaian di Lebanon dan solusi politik di sekitar perbatasan darat dengan gencatan senjata di Gaza. Di sisi lain, Partai Iran dengan cepat menolak operasi penyerangan darat sebagai respon dari serangan Yahudi pada kedaulatan Lebanon. Hal ini menunjukkan meningkatnya kelemahan posisi partai karena tidak adanya eskalasi dan perlindungan terhadap aturan keterlibatan yang berulang kali dilanggar oleh orang-orang Yahudi dengan pembunuhan di pedalaman Lebanon dan partisipan lainnya. Di pedalaman Lebanon, pembunuhan terjadi pada Sheikh Saleh Aror yang berada di dalam kubu partai di pinggiran selatan. Partisipan yang dibunuh adalah para pemimpin partai terkemuka, seperti Husain Yazbek yang dikenal sebagai penghubung wilayah Naqoura, Wissam Al-Tawil yang tinggal di desa Khirbet-Selm yang dikabarkan bertanggung jawab atas drone tempur, dan Insinyur Ali Muhammad Hadraj yang kematiannya mendapat ucapan duka cita Brigade Al-Qassam. Saat ini, Amerika berikut pengekornya Iran dan partai yang berafiliasi dengan pemerintah Iran di Lebanon tidak menginginkan hal ini menjadi perang berskala besar. Mereka berusaha membatasi provokasi dan bentrokan tanpa senjata di tempat yang tepat. Wallahu a'lam bishawab.